Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Bu Nuha sayangi. Semoga selalu dalam keadaan sehat meskipun pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan di rumah. Jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan terjauh dan terhindar dari virus COVID-19. Oke, untuk pertemuan pekan ini dan pekan depan, kita akan mempelajari salah satu layanan bidang pribadi, bimbingan dan konseling yang berjudul bijak menggunakan media sosial. Jadi tidak dipungkiri ya, untuk anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 7 Klaten, seiring dengan perkembangan zaman dan kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksakan kita untuk pembelajaran secara daring melalui gadget, melalui handphone, maka tidak dipungkiri bahwa setiap anak hampir semuanya memiliki media sosial di handphone atau di gadgetnya. Nah, tetapi ternyata penggunaan media sosial itu terkadang tidak menjadi sesuatu yang baik atau memiliki dampak-dampak yang buruk bagi para pelajar. Apa saja itu dan bagaimana cara bijak menggunakan media sosial, maka kali ini akan Bu Nuha sampaikan di layanan BK. Jadi materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah materi tentang pengertian media sosial, manfaat media sosial, dampak buruk media sosial, dan cara menggunakan media sosial dengan bijak. Baik, kita akan mulai untuk membahas materi yang pertama, yaitu materi tentang pengertian media sosial. Nah, ini dia. Pengertian media sosial yaitu sebagai media online yang penggunanya, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Atau yang kedua, sosial media itu juga dipahami sebagai media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, atau bahasa Indonesianya online itu adalah daring, dalam jaringan, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi sebenarnya media sosial ini bisa menjadi salah satu media yang sangat bermanfaat bagi manusia, yang bisa menyatukan dua orang yang berjauhan, dua orang yang berada di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya. Tetapi jika kita tidak tahu manfaat-manfaat itu, maka kita bisa terjerumus pada dampak negatif dari media sosial. Jadi sebenarnya kalau pengertian media sosial itu adalah pengertiannya masih positif, masih media yang membantu manusia untuk bisa bersosialisasi, tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, semua masih bisa terhubung. Nah, dari pengertian media sosial ini berarti dapat kita pahami bahwa media sosial itu adalah media yang bisa menghubungkan manusia, yang bisa membuat manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Jadi tidak semua media yang ada di internet itu kita sebut sebagai media sosial. Nah, apa sih macam-macam media sosial? Macam-macam media sosial itu contohnya yang bisa untuk bersosialisasi, yang bisa untuk berkomunikasi adalah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan mungkin masih banyak lagi yang para siswa tahu dan ikuti, seperti misalkan TED, kemudian Line, dan masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya atau beberapa contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Jadi tidak semua media di internet itu adalah media sosial ya. Seperti Google itu bukan media sosial karena itu adalah media untuk mencari informasi, tetapi tidak untuk menghubungkan manusia-manusia atau tidak untuk berinteraksi secara langsung, chatting nanti secara langsung. Jadi ada media sosial dan ada
layanan internet yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh macam media sosial: Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Nah, sekarang kita berlanjut ke manfaat media sosial. Apa manfaat media sosial sebenarnya? Yang pertama ialah membantu seseorang bersosialisasi, menjalin pertemanan, meningkatkan empati dan keterampilan sosial. Jadi, melalui media sosial ini kita sering sekali menemui orang-orang yang sebenarnya kita tidak kenal secara fisik, tetapi kita berteman dengan mereka. Kita chattingan, kita saling like foto, kita saling like video, saling share video, padahal kita tidak mengenal secara fisik. Itu adalah manfaat media sosial. Kita bisa bersosialisasi, menjalin pertemanan dengan orang-orang yang letaknya berjauhan dengan kita, yang fisiknya tidak secara langsung kita temui. Yang kedua adalah meningkatkan empati. Nah, salah satu contohnya media sosial yang sering sekali memberikan konten-konten atau video-video yang membuat kita membangkitkan empati. Di Instagram itu banyak sekali kisah-kisah tentang penjual makanan atau penjual asongan di pinggir jalan, dan informasi tentang bantuan untuk orang yang sedang sakit. Itu sering sekali di-share, dibagikan di media-media sosial, Facebook, Instagram, dan itu meningkatkan empati kita. Ini adalah manfaat media sosial. Yang terakhir ini keterampilan sosial. Jadi dari media sosial kita bisa lebih memahami keadaan sosial kita, lebih aware, lebih peduli, ya, lebih empati. Kemudian yang kedua, membantu mengakses informasi baru dan menjangkau kegiatan sehingga lebih efektif. Nah, yang tadi saya sebutkan atau yang tadi Bu Nuha sebutkan. Jadi dengan media sosial itu kita bisa mengakses informasi baru. Contohnya sekarang, pembelajaran semuanya hampir melalui daring, melalui online. Jadi ini adalah salah satu manfaat media sosial, bisa untuk sharing pelajaran, bisa untuk saling berdiskusi. Nah, kalau tidak ada media sosial, kita akan kebingungan. Masa pandemi COVID seperti ini kita tidak boleh bertemu, kita harus dibatasi pertemuannya, tetapi tidak ada media. Nah, jadi ini adalah manfaat media sosial, yaitu kita masih bisa terhubung, masih bisa menjalin pelajaran, menjalin komunikasi meskipun kita tidak bertatap muka. Yang selanjutnya adalah membantu anak terhubung dengan keluarga, saudara, dan teman. Ini sama seperti yang poin pertama, sosialisasi. Jadi yang berjauhan bisa terhubung dengan keluarga, teman, maupun saudara. Yang selanjutnya adalah membantu anak mengasah keterampilan dan mendorong anak untuk mampu mengekspresikan diri. Nah, ini yang sering sekali kita lihat di media sosial, banyak konten-konten, banyak video-video, banyak foto, banyak tulisan-tulisan yang mengandung keterampilan atau ekspresi diri, seperti puisi, mungkin tarian, mungkin nyanyian. Nah, itu di-share di beberapa media sosial, dan itu sebenarnya bermanfaat jika konten-kontennya adalah konten-konten yang baik atau bermutu dan mendidik, ya. Itu adalah manfaat media sosial. Selanjutnya, dampak buruk media sosial. Pertama, kejahatan dunia maya. Sering sekali kita melihat di berita-berita televisi nasional bahwa ada orang-orang yang terjebak kejahatan di dunia maya dari media sosial. Misalkan di chat di Facebook, ayo kita ketemuan di sini bla bla bla, ternyata diculik, terperkosa, dan lain sebagainya. Atau kejahatan lainnya yang lebih ringan adalah bullying. Nah, banyak kita tahu bahwa artis-artis Korea itu bunuh diri karena dibully. Bahkan tidak hanya artis Korea, ya. Kemarin di Jakarta ada siswi SMP yang loncat dari lantai 3 sekolahnya karena dibully. Jadi itu adalah kejahatan di media sosial. Ini dampak buruknya. Ketika kita memang selalu menggunakan media sosial untuk keburukan, maka dampaknya itu ternyata sangat besar, bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati anak-anak, ya, kita harus menghindari dampak buruk atau perilaku buruk dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah menyia-nyiakan waktu. Nah, ini sering sekali kita lupa, kita lalai dalam menggunakan media sosial, sedang asik-asiknya Instagraman, Facebookan, WhatsAppan mungkin dengan teman. Akhirnya menjadi menyia-nyiakan waktu, melupakan waktunya sholat, waktunya membantu orang tua, seolah-olah itu tidak penting yang lainnya, karena kita terlalu sibuk dengan media sosial. Akhirnya kita menyia-nyiakan waktu, padahal waktu 24 jam itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita menggunakan waktu hanya untuk Instagraman, Facebookan sambil tiduran rebahan, astagfirullah, ya. Mudah-mudahan siswa-siswi MTS 7 dijauhkan dari
menyia-nyiakan waktu, karena setiap waktu, setiap detik, menit yang ada yang kita manfaatkan di dunia ini nanti besok dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan sampai hisab kita, perhitungan kita lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak maksiatnya, lebih banyak sia-sia waktunya daripada manfaat waktunya ya. Hati-hati ini. Jadi salah satu dampak buruk dari media sosial adalah menyia-nyiakan waktu. Selanjutnya yaitu kecanduan situs jejaring sosial. Nah ini sama seperti menyia-nyiakan waktu, kecanduan itu melupakan kita dengan dunia asli, dunia nyata, terlalu asik dengan dunia maya, berteman dengan orang dari seluruh dunia, tapi tidak punya teman di dunia nyata, tidak pernah bersosialisasi dengan lingkungan rumah, tidak pernah bersosialisasi dengan lingkungan keluarga. Nah, ini juga bisa berbahaya karena kecanduan situs. Jadi jangan sampai dampak buruk ini menjadi perilaku kita sehari-hari karena bisa membuat kita merugi, ya. Jadi walaupun kita menggunakan media sosial, kita berinteraksi dengan orang dari berbagai negara mungkin, mengasah keterampilan bahasa Inggris, tapi kita juga tetap harus bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar kita, lingkungan di dunia nyata kita ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kerusakan fisik ya. Kerusakan fisik. Jadi orang yang sering menggunakan media sosial pasti sering sekali menatap layar handphone, padahal layar handphone itu memiliki radiasi. Nah, ini sering sekali kita temukan anak-anak zaman sekarang menjadi minus matanya, menjadi obesitas karena tidak bergerak seharian karena matanya tertuju pada layar handphone, padahal itu ada radiasinya. Kemudian obesitas karena tidak bergerak sambil ngemil, sambil berbahan. Nah, ini juga dampak buruk dari media sosial. Nah, kemudian materi utama kita, bagaimana Bu supaya kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial, karena sangat sulit sekali Bu untuk menghindari yang namanya media sosial di zaman sekarang, apalagi pandemi. Saya tidak bisa ketemu sama teman, pasti saya butuh banget yang namanya media sosial untuk bersosialisasi ya. Jadi ini adalah beberapa cara bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, berpikir dulu sebelum mengunggah ya. Kenapa Bu? Kenapa kita harus berpikir dulu sebelum mengunggah? Karena tidak setiap konten yang kita akan unggah itu bermanfaat untuk diri kita atau bermanfaat untuk orang lain. Contohnya apa? Misalkan kita membeli sesuatu yang baru, kemudian kita update, aku habis beli ini nih, beli ini. Nah, itu bisa menimbulkan kecemburuan. Itu hati-hati. Atau kita mengunggah konten-konten yang melanggar undang-undang IT. Nah, hati-hati. Berita-berita hoax itu harus kita cermati. Jadi jangan asal menyebarkan berita. Misalkan virus COVID itu sebenarnya tidak ada, ini hanya buatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk cerita hoax atau berita hoax yang mana harus kita hindari dan tidak boleh kita sebarluaskan, tidak boleh kita unggah kembali, kita share kembali, karena itu melanggar undang-undang IT. Virus COVID itu benar-benar nyata sudah memakan banyak korban, tapi ternyata kita mengunggah sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru, hoax. Jadi hati-hati atau berpikir dulu sebelum mengunggah, banyak-banyak berpikir sebelum mengunggah. Yang kedua, jauhi emosi. Nah, di media sosial ini seringkali kita temui orang-orang yang emosinya labil. Jadi ada teman bikin status merasa tersindir, atau ada chattingan kemudian padahal temannya bercanda maksudnya, tapi karena bahasa tulisan dengan bahasa ekspresi wajah ketika bertatap muka itu berbeda, akhirnya merasa kok teman saya kok nyebelin banget sih gini. Jadinya emosi, jadinya bermusuhan. Nah, jauhi emosi saat bermedia sosial karena kita tidak benar-benar tahu ekspresi teman saat berbicara, apakah dia sedang marah atau apakah sedang bercanda atau apakah sedang serius dan lain sebagainya. Jadi hindari emosi, jauhi emosi, itu lebih bermanfaat untuk kita. Selanjutnya adalah pilih teman dan jauhi akun negatif. Jadi selektif ya dalam memilih teman ya anak-anak. Jangan semua orang yang nge-add, yang meminta pertemanan di Facebook itu diterima. Semuanya, perempuan, laki-laki, padahal kita perempuan misalkan. Kemudian semua laki-laki diterima. Nah, padahal di sana ada salah seorang salah seorang penjahat seksual di media sosial, ada loh ya. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman. Jangan sampai kita memilih teman-teman yang salah dari media sosial. Nah, tadi salah satu contohnya ada penculikan setelah bertemu dan lain sebagainya. Jadi selektif lah, jangan semuanya diterima. Kita screening dulu. Kita cari tahu dulu ini orangnya dari daerah mana, bener apa tidak orangnya gitu. Tapi kadang juga informasi yang diberikan oleh seseorang di media sosial tidak selalu benar. Kadang mereka menggunakan akun-akun palsu. Jadi maka berhati-hati. Lebih baik kita
terima pertemanan dari orang-orang yang memang kita kenal juga di dunia nyata. Kalaupun memang ingin berteman dengan banyak orang dari dunia maya, ya itu tadi, harus selektif, harus berhati-hati. Jangan sampai kita terpancing untuk mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang yang belum kita kenal. Dan jauhi akun negatif, seperti misalkan akun-akun gosip, akun-akun penyebar hoax, itu harus kita hindari. Karena kenapa? Sekarang itu sudah ada undang-undang IT, anak-anak. Apa yang kita sebar itu nanti sudah terekam di dunia maya, akan terekam di pemerintahan Indonesia. Jadi kalau misalkan kita menyebarkan, kita sebenarnya tidak tahu, tapi itu adalah berita hoax, maka kita akan terkena pasal undang-undang, akan dipenjara, bisa saja dipenjara. Bahkan ketika kita mendapatkan video senonoh, tidak senonoh gitu ya, video porno misalkan dari teman, terus kemudian kita iseng-iseng, saya mau ikut share nih di grup sana gitu, kita hati-hati loh menge-share atau menyebarkan video-video yang tidak baik, itu juga kita kena pasal, kita bisa dipenjara. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mendapati akun-akun negatif, postingan-postingan negatif, maka lebih baik dihindari, dihapus, dan kita jauhi gitu ya. Selanjutnya, atur penggunaan waktu. Yang tadi, jangan sampai kita menyanyiakan waktu, karena waktu itu setiap detiknya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka sebaik-baiknya kita adalah yang memanfaatkan atau yang mengatur waktu dengan baik. Batasi, misalkan aku mau Instagraman maksimal 30 menit lah atau 1 jam, habis itu saya mau membantu orang tua nih, ngepel, atau habis itu mau sholat, habis itu mau apa. Jadi dibatasi waktunya. Kita punya reng-reng jadwal untuk menggunakan media sosial, jangan sampai terlena ya. Ini Bu Siti ingatkan sekali, jangan sampai terlena menggunakan media sosial. Kita harus memahami waktu. Jangan sampai kita berada di rumah tapi kita tidak berinteraksi dengan orang tua, tidak berinteraksi dengan adik kakak. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus pintar-pintarlah memanfaatkan waktu. Selanjutnya, jaga privasi yang tadi. Jadi banyak oknum-oknum jahat, oknum-oknum nakal di media sosial yang tidak kita kenal, orang-orang jahat, orang-orang yang memiliki modus-modus negatif. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga privasi, mengupload foto-foto yang baik, jangan mengupload foto yang auratnya terbuka. Kemudian alamat rumah, alamat sekolah, lebih baik itu dihindari untuk dimasukkan ke media sosial, karena itu bisa menjadi informasi bagi orang-orang yang tidak baik. Ke rumah kita misalkan didatangi, atau sekolah kita dimanfaatkan namanya, dan lain sebagainya. Jadi jaga privasi. Boleh dicantumkan tapi di hidden atau disembunyikan hanya untuk orang-orang yang kita kenal gitu. Jadi orang yang tidak kenal, orang yang tidak kita terima pertemanannya, tidak bisa melihat informasi pribadi dari diri kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan untuk pengembangan diri. Ini yang paling penting. Jadi cara bijak yang paling bijak menggunakan media sosial adalah ketika kita bisa mengembangkan diri kita di media sosial. Contohnya apa, Bu? Contohnya banyak sekali. Kita menggunakan media sosial itu untuk chattingan, untuk menerima informasi. Nah, nanti kalau ada informasi tentang lomba, ada informasi tentang penerbitan karya, kita cobalah ikutin. Misalkan lomba membuat puisi, lomba pidato secara daring, secara online, secara virtual, ikutilah ya. Jangan hanya menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif, jangan sampai ya. Atau selain ikut lomba, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk pengembangan diri, misalnya untuk berjualan, untuk membantu orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Atau menambah informasi, mencari buku-buku online, mencari pelajaran-pelajaran online dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang cara bijak menggunakan media sosial dari Bu Nuha pada kesempatan materi layanan BK di pekan ini dan pekan depan ya. Jadi ini untuk 2 pekan, dan untuk pekan ini tugasnya adalah kalian meringkas isi materi yang telah Bu Nuha share melalui PowerPoint ini, dan Bu Nuha jelaskan. Jadi tadi kalau di PowerPoint saja cuman melihat saja, itu kan tidak ada informasi yang didapatkan terlalu banyak. Nah, tadi informasi yang didapatkan dan yang kalian bisa dapatkan lebih banyak itu sudah Bu Nuha sampaikan secara langsung melalui rekaman suara. Jadi kalian bisa meringkas lebih banyak, kalian bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Silakan diringkas apa yang Bu Nuha sampaikan lewat PowerPoint atau gambar
tulisan dan apa yang Bu Nuha sampaikan melalui suara. Begitu ya. Jadi jangan hanya menulis apa yang ada di PPT, menyalin saja jangan, tapi juga meringkas apa yang Bu Nuha sampaikan gitu. Tugasnya untuk 2 pekan, tidak untuk dikumpulkan terlebih dahulu, tetapi 2 pekan ini kalian silakan mencermati materi yang Bu Nuha sampaikan ini. Oke, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap berbakti kepada orang tua, isi kartu pantau PJJ-nya, usahakan untuk bermuamalah atau melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk kalian di dunia dan di akhirat. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih dari Bu Nuha. Ingat untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.